pos pendakian Gunung Laras berdiri di ujung jalan tanah merah yang berakhir tiba-tiba, seolah manusia memang tidak diharapkan melangkah lebih jauh. Bangunan itu condong ke kiri, kayunya menghitam, paku-paku besinya berkarat seperti luka lama. Pagi itu berkabut tipis, namun bukan kabut dingin. Kabutnya hangat dan berat, menempel di kulit. Raka memarkir motornya. Mesinnya mati dengan sendirinya sebelum kunci diputar. Di dalam pos, penjaga tua duduk membelakangi pintu. Ia tidak bergerak saat Raka masuk. Buku tamu diletakkan di meja, terbuka, seolah menunggu satu nama lagi. Raka menulis, Raka Pradipta, Solo Hike. Saat pena diangkat, penjaga itu berkata tanpa menoleh, namanya jangan dibaca keras-keras. Raka terdiam. Kenapa, Pak? Penjaga itu akhirnya menoleh. Matanya merah, seperti orang yang kurang tidur bertahun-tahun. Karena gunung suka mengingat suara. Sebelum berangkat, Raka memperhatikan buku tamu. Ada puluhan nama, namun lebih dari setengahnya dicoret satu garis lurus. Bukan dicoret kasar, melainkan rapi, hati-hati. Seolah yang mencoret tidak marah, hanya menandai. Raka menunjuk satu nama. Ini kenapa dicoret, Pak? Penjaga itu menghela napas panjang. Yang pulang namanya dibiarkan, yang tinggal dicoret. Raka tertawa kecil. Tertawanya cepat mati. Jalur pendakian terlalu bersih. Tidak ada ranting patah, tidak ada bekas kaki lama. Padahal musim pendakian sedang ramai. Hutan pinus berdiri lurus. Jarak antar pohon seragam seperti ditata setiap 10 langkah. Raka merasa dadanya ditekan halus, bukan sesak. Lebih seperti diingatkan bahwa ia sedang diperhatikan. Saat ia berhenti untuk mengikat tali sepatu, hutan ikut diam. Tidak ada suara. Bahkan napasnya terdengar terlalu keras. Setelah 1 jam berjalan, Raka yakin ada langkah lain. Langkah itu tidak berat, tidak tergesa. Selalu satu irama di belakangnya. Saat Raka berhenti, langkah itu berhenti sedikit terlambat. 1 langkah ekstra. Raka menoleh cepat. Kosong. Namun tanah di belakangnya masih sedikit tertekan, seperti baru diinjak. Di dekat jurang kecil, Raka berhenti minum. Saat itulah suara itu datang. Pelan, hampir manja. Raka menegang. Raka, suara itu milik Aji, sahabatnya. Nada bercandanya sama, tarikan napasnya sama. Padahal Aji mati setahun lalu, jatuh ke jurang. Tubuhnya tidak pernah ditemukan utuh. Raka menutup mata, tangannya bergetar. Ia tidak menoleh. Air minumnya tumpah ke tanah. Tanah itu segera mengering. Terlalu cepat, kabut mulai turun. Jalur bercabang
Jalur resmi sempit, menanjak, dipenuhi akar. Jalur lain lebih lebar, lebih rata, seperti sering dilewati. Di jalur itu berdiri sosok manusia, membelakangi Raka. Ranselnya persis seperti milik Aji. Kapek, ja, kata sosok itu. Lewat sini aja, kita dulu sering lewat sini. Kata kita membuat jantung Raka nyaris berhenti. Ia mundur selangkah. Sosok itu tidak bergerak. Kabut menelan tubuhnya perlahan. Namun suaranya masih terdengar. Kamu hampir sampai. Karena panik, Raka melangkah keluar jalur resmi. Hanya satu langkah, namun tanah di sana terasa dingin seperti daging mati. Sepatunya tenggelam sedikit dan dalam 1 detik semua suara hilang. Tidak ada angin, tidak ada burung. Tidak ada detak jantung yang ia dengar. Sunyi mutlak. Dari belakangnya terdengar bisikan. Nah, akhirnya Raka melompat kembali ke jalur. Suara alam kembali sekaligus. Seperti dunia baru saja dinyalakan ulang. Raka hampir jatuh saat melihat pohon besar di tengah jalur. Batangnya dililit kain merah kusam. Kainnya basah, menetes, bukan oleh hujan. Raka berlutut, menunduk dalam-dalam. Saya cuma lewat, tidak berniat apa-apa, tidak ingin dibawa angin. Berputar liar, daun berjatuhan. Dan untuk pertama kalinya Raka mendengar burung berkicau. Tenda didirikan di lereng. Api kecil menyala. Namun tanah di sekitar tenda terasa hidup sepanjang malam. Raka mendengar napas berat, langkah mengitari tenda. Suara duduk, suara berdiri. Kadang tenda ditekan dari luar, kadang resleting disentuh, tapi tidak dibuka. Keluar sebentar aja, suara itu berganti-ganti. Kadang suara Aji, kadang suara Raka sendiri. Kabut masuk ke dalam tenda. Tanpa membuka apapun, ia merayap dari bawah, menyelinap lewat tanah, naik perlahan seperti makhluk hidup yang tahu kemana harus pergi. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis memenuhi udara. Raka terbangun dengan napas tersengal. Jam tangannya mati, ponselnya gelap. Api unggun di luar padam tanpa sisa abu hangat. Lalu suara itu datang lebih dekat dari sebelumnya. Bukan dari luar tenda, dari belakang kepalanya. Raka. Nah, suara itu tidak lagi meniru Aji sepenuhnya. Ada banyak suara di dalamnya. Laki, perempuan, anak seperti satu mulut yang berisi terlalu banyak ingatan. Kami sudah siapkan tempat. Tenda menyusut, dinding kainnya menekan bahu Raka. Ia sadar jika ia menjawab bahkan hanya satu kata, ia akan dianggap setuju. Kabut di dalam tenda berubah bentuk. Wajah-wajah
muncul di permukaannya. Sebagian buram, sebagian jelas. Ada pendaki, ada warga desa, ada anak kecil, dan di antara mereka wajah Aji. Matanya menatap Raka penuh harap. "Aku sendirian di sini," kata Aji. "Kamu kan janji pulang bareng." Raka menangis. Tangannya mencengkeram tanah. Tubuhnya terasa ringan, seolah sesuatu sedang menariknya perlahan ke bawah. Mulut Raka terbuka. Suaranya hampir keluar. Namun di detik terakhir ia teringat satu hal kecil. Pesan penjaga pos. Gunung suka mengingat suara. Raka menggigit lidahnya sendiri. Rasa darah memenuhi mulut. Ia memilih rasa sakit. Ia memilih sadar. "Saya tidak dipanggil," bisiknya pelan. "Bukan ke sini." Kabut bergetar. Suara itu berubah. Bukan marah, melainkan kecewa yang dalam. "Kamu hampir milik kami." Tekanan di tenda menghilang mendadak. Kabut surut cepat, seperti ditarik mundur. Namun sebelum pergi sepenuhnya, sesuatu menyentuh kening Raka. Dingin, lama, seperti cap. Pagi datang tanpa kehangatan. Hutan terlihat normal. Namun Raka tidak. Bayangannya di tanah bergerak lebih cepat. Kadang mendahuluinya setengah langkah. Ia menuruni jalur dengan tubuh kaku. Sendi-sendinya terasa berat, seolah sebagian dirinya masih tertinggal di atas. Beberapa kali ia mendengar namanya dipanggil. Namun kini suaranya jauh, lemah, seperti kehilangan kekuatan. Ia tidak menoleh. Di persimpangan jalur, Raka melihat jalur lama itu lagi. Kini lebih jelas, lebih nyata. Di sana berdiri dirinya sendiri. Versi dirinya yang tampak lebih tenang, lebih kosong. "Kalau kamu kesini," kata sosok itu, "kamu gak capek lagi?" Raka menunduk, melangkah lurus ke jalur resmi. Saat ia melangkah, ia mendengar suara retakan, seperti kayu tua patah. Sesuatu di belakangnya menyerah. Penjaga pos berdiri saat melihat Raka muncul dari hutan. Ia tidak tersenyum. Ia langsung membuka buku tamu, menarik garis kedua di samping nama Raka. Lebih tipis, nyaris tak terlihat. "Jarang ada yang dipanggil 2 kali," katanya. "Lebih jarang lagi yang menolak dua-duanya." Penjaga itu menatap kening Raka. Tandanya masih ada. Raka menyentuh keningnya. Dingin. Tun di rumah. Raka sering terbangun pukul 2. Dadanya sesak. Udara terasa berat. Kadang ia mencium bau tanah basah. Kadang ia mendengar langkah di belakangnya saat sendirian. Namun tidak pernah ada suara memanggil lagi. Seolah gunung menghormati keputusannya. Atau mungkin menunggu saat ia lengah.